Chapter 128. Pemakaman, 2. Ketika saya membuka mata, saya melihat langit-langit yang tidak dikenal. Daripada tidak terbiasa, itu lebih mewah dari yang lainnya. Lukisan dinding Katolik menghiasi dinding dan langit-langit, dan ketika saya fokus, warna mural menjadi lebih jelas melalui resonansi mana. Itu mekanisme yang cukup misterius. Kamu bangun. Sementara saya menatap lukisan dinding dengan linglung, sebuah suara terdengar. Berbalik, saya melihat bos duduk di kursi. Dia menyesap tehnya dan menatapku. Kamu tidur selama 2 hari. Petik 2 tanda seru petik 2. Mendengar kata-kata ini, aku dengan cepat mengangkat tubuh bagian atasku. Banyak hal bisa terjadi dalam 2 hari. Namun, bos tenang. Jangan khawatir, penutupnya sempurna. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepadanya tetapi tidak bisa. Setelah menatapku sebentar, bos tersenyum ringan. Pemakaman dimulai hari ini. Ah. Suara bingung keluar dari mulutku. Pada saat yang sama, kenangan saat saya menarik pelatuk muncul kembali. Pemakaman Cai Jinyon. Apakah saya punya hak untuk pergi ke sana? Aku mengepalkan gigiku. Tiba-tiba, dorongan kuat membuat saya kewalahan. Saya mencari-cari di saku, tetapi saya tidak dapat menemukan sebungkus rokok saya. Senjatamu ada di sini. Salah paham gerakan saya, bos menunjuk ke rak. My Desert Eagle sedang duduk di atasnya. Hati-hati aku mengambilnya. Mungkin karena dibalut di aether, itu tidak rusak dimanapun. Petik 2. Jadi, di mana kita? Seperti yang saya katakan itu, saya menempatkan Desert Eagle ke dalam kekuatan sihir stigma. Melihat pistol berubah menjadi arus mana dan meresap ke lenganku, bos membelalakkan matanya. Itu metode penyimpanan yang cukup menarik. Tidak banyak. Aku mengangkat bahu. Bos menyeringai dan melanjutkan penjelasannya dengan bangga. Ini adalah rumahku yang dibangun di sebuah pulau di Laut Timur. Ah, kalau Anda salah paham, seluruh pulau ini adalah rumah saya. Petik 2. Petik 2. Wow, itu luar biasa. Karena bos suka dipuji, aku sedikit melebih-lebihkan. Mengapa kita tidak membuka Windows? Bos membuka jendela dengan bangga. Saya melihat keluar ke lautan yang seperti permata, langit cerah, dan angin asin. Benar-benar pemandangan yang layak dibanggakan. Petik 2. Tunggu, lalu bagaimana kita kembali? Anda tidak memiliki portal pribadi. Petik 2. Bos jelas menyombongkan diri. Portal pribadi. Itu adalah sistem untuk orang kaya. Jika saya ingat dengan benar, ada satu di Busan. Kalau begitu aku ingin pulang. Petik 2. Kamu bisa tinggal sedikit lebih lama. Ada seseorang yang menungguku. Saya melihat. Bos dengan enggan membawaku keluar. Pulau tak dikenal tempatku ada banyak pelayan berlarian. Namun, tidak satupun dari mereka adalah manusia. Itu adalah boneka yang diciptakan oleh kekuatan sihir bos yang hanya bisa melakukan tugas yang ditetapkan. Bos hidup di tengah-tengah boneka yang dia ciptakan sendiri. Itu adalah tempat yang sepi. Terkadang, kamu harus terbiasa dengan kesepian. Petik 2. Saya berjalan melewati taman menuju portal pribadi bos. Setelah berjalan sekitar 10 menit, menikmati pemandangan pulau yang indah, saya bisa melihat portal pribadi di kejauhan. Meskipun lebih kecil dari apa yang dimiliki stasiun portal, tetap saja itu adalah alat magis berteknologi tinggi yang bisa melakukan serta portal lainnya. Aku hanya harus masuk. Ya, itu harus terhubung ke Busan. Aku ikut denganmu. Ada sesuatu yang perlu saya urus di Inggris. Petik 2. Bos menelepon. Segera, portal diaktifkan, dan kami melangkah masuk. Setelah kami tiba di stasiun portal Busan, kami melewati jalur khusus VIP dan berhenti di persimpangan jalan. Tujuan bos adalah Inggris, dan tujuan saya adalah Seoul. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Iya nih. Setelah bertukar selamat tinggal ringan, saya berjalan pergi. Menutup mataku, aku merasakan kekuatan ajaib portal menelan tubuhku. Soong. Ketika saya membuka mata, saya bisa melihat pemandangan Seoul Portal Station yang sekarang akrab. Saya meninggalkan stasiun tanpa banyak berpikir, lalu membeli 3 bungkus rokok di sebuah toko terdekat. Pemakaman Cai Jinyon harus diadakan di rumah pemakaman Daehyun. Saya menemukannya menggunakan kitab kebenaran dan berjalan di sana. Petik 2. Aku bisa melihat rumah pemakaman yang sunyi dan muram. Tapi saya tidak bisa memaksa diri untuk masuk. Saya juga tidak berpikir saya bisa menerobos para penjaga yang berdiri di luar. Jadi, saya memutuskan untuk menonton dari kejauhan. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya akan kembali setelah hati saya tenang. Berdiri di bawah pohon terdekat, saya mengeluarkan sebatang rokok. Setelah menyalakannya tanpa korek api, saya menarik napas dalam-dalam. Kepulan asap memasuki paru-paruku. 1, lalu 2. Saya tanpa sadar mulai merokok lagi dan lagi. Lalu tiba-tiba, pengunjung keempat datang untuk memberi hormat kepada almarhum. Saya melihat Yoyonha berjalan ke rumah duka. Meskipun saya tidak melihat matanya, saya merasakan firasat yang tidak diketahui. Saya merasa harus pergi sebelum terlambat. Namun, sudah terlambat. Suara bingung keluar dari mulutku.
Chae Nayun berjalan keluar dari pintu masuk. Melihat sekeliling rumah duka, mata kami bertemu. Matanya dipenuhi dengan air mata. Ketika saya melihat wajahnya, kaki saya menolak untuk bergerak. Ketuk, ketuk. Chae Nayun berjalan ke arahku, mengenakan gaun berkabung. Gerakannya terasa lambat, dan suara langkah kakinya terlalu jelas. Petik 2. Kim Ha-jin. Dia tiba di depan saya sebelum saya perhatikan dan memanggil nama saya. Tidak tahu harus berbuat apa, aku tetap diam. Bagaimana kamu mengetahuinya? Apakah Yo Yeon-ha memberitahumu? Petik 2. Chae Nayun tersenyum paksa. Dia berusaha keras untuk berpura-pura seolah dia baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apakah kau berandalan? Kenapa kamu merokok? Petik 2. Namun, senyumnya yang dipaksakan membuat wajahnya terlihat semakin berkerut. Kenapa kamu tidak menjawab? Hei, biarkan aku memilikinya. Tiba-tiba, Chae Nayun mengulurkan tangan untuk mengambil rokokku. Apa, kamu gila? Saya berkata tanpa sadar. Saya melemparkan rokok ke tanah dan menginjaknya. Chae Nayun tidak memandangi rokok itu. Pandangannya terpaku pada saya. Apakah merokok membuatnya lebih baik? Tiba-tiba Chae Nayun bertanya. Suaranya bergetar, dan aliran air mata mengalir dari matanya. Segera, visi saya menjadi kabur. Kenapa kamu menangis? Hanya ketika dia memberitahu saya baru sadar saya menangis. Petik 2. Aku menyeka air mataku dengan satu tangan. Chae Nayun berjalan menghampiriku selangkah demi selangkah. Segera, dia hanya satu langkah dariku. Tubuh kami praktis bersentuhan. Saya harus mendorongnya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Hati saya tidak bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh otak saya. Chae Nayun menangis. Di depan air matanya, tubuhku membeku dan tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Terisak dengan pelan, dia menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan air matanya yang mengalir. Lalu, dahinya menyentuh dadaku. Saya tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, saya ingat apa yang saya pikirkan sebelumnya. Bahwa selama saya tidak tahu, saya bisa menjaga hubungan ini. Aku. Tetapi melihat Chae Nayun menangis seperti anak kecil, saya menyadari bahwa itu tidak mungkin pada awalnya. Huang. Chae Nayun merangkulku. Tubuh kami bersentuhan, dan dia menangis di pelukanku. Saya kesakitan. Rasanya hati saya akan meledak. Saya mencoba mendorongnya, tetapi dia tidak melepaskannya. Bahkan, dia semakin mendekat. Rasa sakit yang kurasakan hanya bertambah kuat pada detik. Apa yang harus aku lakukan tentang Opa? Dia akhirnya menangis. Tidak dapat menahan diri lagi, dia gemetaran tak terkendali. Opa. Isak tangisnya yang duka menjadi racun yang meresap ke dalam tubuhku. Opa yang malang, apa yang harus aku lakukan? Waang. Petik 2. Saya tidak tahan melihatnya gemetar sedih. Tubuhnya membebani saya. Saya tahu betul bahwa saya tidak punya hak untuk menghiburnya. Saya adalah seseorang yang tidak seharusnya berada di sini. Namun, sebelum saya menyadari apa yang saya lakukan, lengan saya diikat erat padanya. Chae Nayun menggali ke dalam tubuhku, seolah-olah dia berusaha mengisi kekosongan di dalam hatinya bersamaku. Jika aku, Huang. Air mata Chae Nayun membasahi dadaku. Air mata saya mengalir ke bahunya. Angin musim dingin yang dingin berhembus melawan kami, dan kepahitan asap rokok menyelimuti kami. Chae Nayun tidak bisa menahan kesedihannya. Kakinya menyerah, dan segera, dia runtuh dari lubuk hatinya. Saat itulah akhirnya saya menemukan apa yang bisa saya katakan. Maaf. Hanya itu yang bisa aku katakan padanya. Maafkan saya. Yo Yeon-ha memperhatikan keduanya dari kejauhan. Situasinya terlalu melankolik dan suram untuk disebut reuni yang menyentuh. Petik 2. Segala macam pikiran rumit melintas di kepala Yo Yeon-ha. Jika suatu hari, Chae Nayun menemukan kebenaran. Jika suatu hari, Kim Ha-jin menemukan kebenaran. Apakah kisah mereka akan berakhir dengan menyedihkan? Atau akankah mereka mengatasi segala rintangan dan mencapai kebahagiaan? Yo Yeon-ha tidak mencoba memberikan jawaban. Dia mengesampingkan masalah masa depan. Petik 2. Ketika dia hendak kembali ke rumah duka, Chae Nayun tiba-tiba kehilangan kekuatan dan pingsan. Dia pasti pingsan. Yo Yeon-ha dengan cepat berlari ke arah mereka. Apakah dia baik-baik saja? Saat dia berteriak, matanya bertemu mata Kim Ha-jin. Yo Yeon-ha bergidik dengan tidak sengaja. Matanya benar-benar hampa. Meninggalkan Chae Nayun ke Yo Yeon-ha, aku kembali ke rumah. Apartemen di distrik Soho Seoul, rumah tempat Evandel dan Hayang menunggu. Berdiri di depan pintu, saya menekan kata sandi. Bip. Bahkan sebelum pintu terbuka, aku bisa mendengar suara ramai di dalam. Saya tidak sengaja masuk ke dalam. Siapa ini? Mendengar kata sandi masuk tetapi pintu tetap tertutup, Evandel bergumam dengan heran. Aku menyeringai dan membuka pintu. Saya pulang. Dari sudut pandang saya, tidak bahkan setengah hari telah berlalu sejak saya terakhir melihat mereka, tetapi dari sudut pandang Evandel, dia melihat saya untuk pertama kalinya dalam 2 hari.
Evandel tersenyum cerah dan berlari ke pelukanku. Hajin gelombang. Saya berlutut dan memeluknya. Evandel ringan dan hangat. Lalu, saya tiba-tiba bertanya-tanya. Apakah saya memeluk Evandel, atau apakah Evandel memelukku? Saya merasakan sesuatu naik dari lubuk hati saya. Aku bergidik melihat rasa sakit yang membatasi. Hajin, mengapa kamu begitu terlambat? Saya sedang menunggu. Petik 2. Maaf, sesuatu muncul. Ketika Evandel berusaha keluar dari pelukanku, aku memegangnya lebih erat. Apakah kamu makan dengan baik? Kami memesan makanan. Ngomong-ngomong, itu menjadi pengap. Petik 2. Saya senang. Dan Anda pergi berjalan-jalan. Petik 2. Saya terus bertanya. Aku sedikit mengendurkan tangan agar tidak menyakiti Evandel. Aku pergi dengan Hayang. Oh benar, aku bahkan membangun istana pasir dengan teman baru. Petik 2. Sangat. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena benjolan di tenggorokan saya, suara saya tidak keluar.